aku sebetulnya Pak Alex, saya lebih senang kalau merespon ini kabeh. Jadi satu minggu ini saya bahas, minggu berikutnya pada respon kayak Pak Tamto karo Pak Iwan. Mesti ini nggak perlu ditunjuk, mesti ini Pak saya dapat ini, saya dapat apa gitu. Oke. Ya kan, materi yang saya sampaikan ini dapat apa, walaupun secuil apa-apa. Supaya saya sudah juga siapkan siapa kepada siapa, itu saya lebih senang, sehingga berarti ada perhatian, berarti serius. Soalnya ini ayat ini yang menentuk mati hidup kerohanian kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari orang banyak sekali anak Tuhan itu hidup kekristenannya, hidup kerohaniannya itu kayak yoyo. Ya, kayak kapal selam, banyak yang katakan sama hamba-hamba Tuhan. Buat saya bukan soal yoyo, bukan suka ini. Tapi karena ketidakpahaman. Ya, kalau menyampaikan kebenaran itu tidak fokus. Kalau kita fokus, kita paham betul. Orang itu kalau paham ya, orang itu melakukan apa aja lah di dunia ini. Jangan bilang rohani yang sulit ya, yang nggak kelihatan, yang abstrak. Yang kelihatan aja, yang realita kita melakukan aja seringkali keliru-keliru, seringkali kita nggak paham kalau nggak dilatih. Nah ini sama, makanya latihan badani terbatas, artinya terbatas sampai dunia ini, tapi sangat dibutuhkan, harus latihan olahraga, ya, latihan jalan pagi, dilatih tubuh ini supaya jangan makin lemah. Nah, tapi latihan ibadah itu bermanfaat bukan cuma saat ini, tetapi sampai kekal. Itu maknanya, itu artinya dua-duanya bermanfaat. Artinya mesti dilatih, iman mesti dilatih, doa mesti terus dilatih terus. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ayo monggo silakan yang lainnya, yang agresif tidik ya, mungkin Pak Murtopo untuk apa yang dapat minggu yang lalu. Baru Oke, seminggu. saya mulai dulu aja dah. Tadi Iya. saya suka, jadi saya itu kalau ke kantor, kalau pas di Surabaya ke kantor, saya datang untuk berusaha lebih awal dari orang-orang yang lain, dari teman-teman yang lain gitu. Nomor satu yang saya lakukan, pasti saya lakukan setelah dokok ke tas, sebelum bikin kopi, saudara. Saya selalu ambil waktu untuk berdoa seperti itu. Berdoa semua. Seluruh bagian yang ada saya doakan semuanya. Saya doakan semuanya seperti itu. Terutama ya tadi itu kita tahu yang Pak Kamto ngomongkan tadi itu. Satu, damai sejahtera itu. Kadang-kadang orang baik itu bisa menjadi tidak baik karena dorongan-dorongan dari si jahat itu. Jadi saya doakan dulu seperti itu. Nah, kalau pas keluar kota, saudara, pas keluar kota, karena saya itu niru senior-senior saya kayak Pak Ayung, Pak Bernard, barang segala itu kalau pas lewat luar kota itu, pas perjalanan keluar kota, lah kota itu saya doakan begitu. Doakan terutama untuk ada chapter-chapter. Saya masih ingat pada waktu itu, ini pelajaran untuk ya semua ini kalau belajarnya sama praktek itu memang gampang lali, tapi kalau sama praktek nggak gampang lali. Saya ingat pada berapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, itu mungkin 10 tahun lebih yang lalu, pergi ke Kalimantan sama Pak Bernard. Waktu itu perjalanan dari Pontianak menuju ke mana ya? Kira-kira perjalanan, lupa saya, karena keliling waktu itu. Itu kurang lebih perjalanannya 7 jam. Nah, itu asal lewat kota-kota antara Pontianak sama kota itu, kalau nggak salah waktu itu di mana ya? Ketapang atau di Singkawang gitu loh. Saya lupa itu. Nah, itu tiap kota tuh Pak Bernard selalu doa. Tiap kota Pak Bernard itu selalu doa gitu. Dan kita lihat sekarang memang di Kalimantan itu, Kalimantan Barat, chapternya banyak begitu. Nah itu didoakan teman-teman. Nah ini saya percaya itulah bahwa musuh kita itu bukan darah daging, tapi adalah penguasa-penguasa di udara. Itu kesaksian saya, Pak Ayung. Silakan teman lain yang nyambung. Iya, Pak Murtopo, wis di training piro kali Pak Murtopo, nih. Ya, memang ini sih Pak Ayu. Kalau yang saya alami ini memang lebih memang sementara ini
baru apa yang saya alami secara pribadi, teman-teman, bahwa memang di dalam pelayanan khususnya di pada FGP MFI ini ya, saya melihat itu khusus di Purwokerto itu tantangannya cukup berat ya. Jadi yang saya alami waktu saya mengalami tekanan dan begitu seringkali kayak patah arang ya. Yang bisa saya lakukan itu cuma hanya saya bisa berdoa gitu. Dan pada saat saya memang lemah dan saya sudah bingung gitu untuk berkata-kata, memang ya yang bisa saya lakukan cuma hanya dengan doa di dalam bahasa roh, walaupun itu seringkali kita kalau ketemu dalam satu pertemuan menemui satu hal yang saya lihat ini kok kayaknya ini sulit untuk istilahnya itu ngomong terjadi suatu perubahan ya. Paling saya hanya bisa berbahasa roh di dalam hati gitu. Dan pada saat seperti itu memang saya mendapatkan kekuatan dan saya mendapatkan juga sering dorongan untuk mengatakan sesuatu kepada teman gitu untuk menyadarkan ya. Meskipun apa yang saya katakan ini seringkali teman ini waktu mendengar ini sepertinya menolak gitu. Tapi saya yakin bahwa apa yang saya utarakan ini akan menggugah dia dan memberi kesadaran bagi dia. Jadi memang saya waktu kayak kemarin saya mendengar apa yang dikatakan oleh Ko Ayung mengenai kita harus nantiasa memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah. Itu memang harus kita sadari bahwa di dalam diri saya ini pun Tuhan sudah mempersiapkan itu semuanya dan waktu terjadi kelemahan dan membutuhkan kelengkapan senjata Allah ini, maka saya yang akan menggunakan seperti kayak pedang roh, saya akan patahkan dan di dalam setiap doa pun saya senantiasa juga mengucapkan firman Tuhan untuk menyatakan bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Gitu Ko Ayung. Oke, good. Oke, Klaten piye Klaten? Pak sapa iki sing ganteng anu kumise kuwi? Iya, Pak. Pergumulannya Klaten tuh kalau kita lihat memang sudah lama sulit maju, tetapi seperti dalam Filipi 4:13 yang kemarin sebagai referensi ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, kami bisanya berdoa, Pak. Problem kami punya Pilrep-nya sulit, diajak maju, padahal sudah ganti 2 kali, untuk nemani sulit, ya kami itu tadi Pak, segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia. Kami hanya bisanya berdoa, supaya berharap Klaten bertambah-tambah chapter gitu aja Pak. Itu mungkin yang bisa kami lakukan, karena kita harus mempunyai perlengkapan senjata roh Pak. Ya, Terima kasih gitu Pak Ayung. boleh Pak Hari. Kemarin anak Wedi itu Pak. Klaten. Gimana? Kan ada chapter baru di Klaten Wedi. Wedi ya Pak. Di Wedi itu ada membernya 8 Pak itu Pak. Iya, kan Ya. anak-anak dari Klaten itu. Ya, dari Klaten. Ya, semoga nanti luar biasa loh. Semoga kami punya harapan sasarannya ke Prambanan nanti Pak. Waduh. Ya. Ya, semoga kami bisa mengembangkan lagi ke Prambanan. Itu tadi hanya referensi dari ayat kemarin, Filipi 4:13 itu. Oke. Segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia. Mungkin Itu, ada Pak, pertanyaan Pak Alex dari teman-teman yang sudah didengeri lagi belum, kan direkam. Kalau mungkin ada pertanyaan, monggo yang rodo reaktif gitu loh. Ya, supaya man of valor ini muncul dari kita semua as a prayer. Pak Ayung mau nanya Pak. Iya, ya Bu Lili. Jadi saya seringkali menghadapi Pak
Ya. Umpama kemarin aja yang 10 hari yang lalu saya ke rumah sakit. Nah, di situ tinggal ada 3 wanita, Pak, ibu-ibu, termasuk saya. Dua ibu ini kan semua pakai itu ya, Pak, ya. Iya. Nah, di situ saya memperkenalkan diri, ngajak ngobrol begitu. Nah, kenyataannya obrolannya itu sangat menarik sekali begitu loh, Pak. Dia bisa sharing apa. Kalau dia tuh masih ibu muda usia 35 tahun, punya anak 1 usia 3 tahun. Dia sudah rasanya depresi begitu, Pak. Punya anak 1 tuh udah depresi sekali. Rasanya waktunya habis, terus dia mengeluh, anaknya dimarah-marahin terus. Nah, di situ tuh kesempatan saya untuk bisa menyampaikan kebenaran gitu loh, Pak. Iya. Nah, ibu yang satunya juga merasa seneng gitu ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan saya. Nah, kesempatan itu sebetulnya bisakah, bolehkah saya tuh, dia kan kepepet ya, Pak. Dia dalam kondisi sedih, nggak ada jalan keluar. Sebetulnya saya harusnya langsung ajak doa gitu ya, Pak ya. Mesti dia nurut loh. Iya. Sangat tepat. Betul, Bu Lili. Iya. Identitas kita ini bukan ditentukan, kita mengatakan maaf ya Bu, maafkan Pak, saya ini orang Kristen. Enggak. Identitas kita ini, orang melihat kita ini, waktu zaman Tuhan Yesus, orang pada melihat, makanya mereka dibenci sama Farisi, imam-imam, Saduki, ya, Yesus dan murid-muridnya. Kenapa? Identitasnya itu adalah identitas kerajaan surga. Nah, kita nggak diperbudak lagi, Bu Lili. Nah, identitas kita ini apa yang Yesus lakukan? Yesus nggak pernah ini. Yesus begitu melihat orang yang susah, orang yang lagi depresi, orang stres, orang punya masalah, orang sudah hilang pengharapan, orang sedang galau, sedang gelisah, hidupnya sedang nggak menentu. Di situ kita muncul, dia bilang, Pak, Bu, ayo sama-sama ya. Ayo saya mendukung doa ibu anaknya, sebut namanya siapa Bu. Nah, supaya anak ini Pak boleh dalam tangan cengkraman tangan Tuhan, dia boleh anak ini boleh nurut, boleh ajar baik. Nah, ibu langsung doa saat itu, doakan. Nah, terus nanti saya titip pesan Bu ya, karena di jagat raya ini ya, semesta alam ini banyak sekali orang terlalu banyak nabi. Tapi semuanya mengarahkan yang menciptakan kita semua ini kan Tuhan Allah, ya kan? Ibu menyebut Allah, ada yang menyebut Jen, ada yang menyebut semua Tuhan. Tapi Tuhan ini menyatakan dirinya, punya nama, yaitu Sang Juru Selamat ini, Sang Terang, Sang Damai, sebutkan Sang Damai, Sang Terang, itu sebutkan aja langsung. Nah, dalam nama Yesus, ibu jangan lupa ya, ibu nggak masalah, ibu beribadah apa aja nggak masalah, tapi hati ibu ya nanti menjerit. Setiap ibu punya masalah nanti ya jerit Bu, Gusti Yesus, ya, Tuhan Yesus, tolong, nanti dia akan menjawab Bu. Nah, karena itu ayatnya ada di Roma 10 ayat 13 Bu Lili. Roma 10 ayat 13, barang siapa itu artinya nggak peduli agama, suku, ras. Barang siapa artinya manusia yang diciptakan Tuhan, itu keadilan Tuhan Bu. Kalau Tuhan cuma jawab kita, orang Kristen ya akhirnya orang dijawab Tuhan. Ya nangkep ya. Tapi orangnya betul-betul kepepet ya, orangnya. Itu betul-betul dalam pergumulan berat. Ibu kalau dalam pergumulan berat ya, nadanya rodok dianu Bu. Iya. Jadi yang penting itu nadanya, intonasinya. Kalau intonasi kita ini sudah kayak mau ngajari, kayak ngeminteri, kayak apa, menggurui, kayak apa namanya, mendoktrin, wah orang itu nanti bisa anu. Tapi kalau menyentuh hatinya, Iya. Ibu ya ingat Bu nama ini. Ya, waktu ibu sendirian, ibu lagi ya seorang hati ibu itu semua manusia itu membutuhkan itu. Ya, cocok sekali Bu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang
aktual yang setiap hari kita temui ini saya lebih sering banyak bertanya supaya saya bisa ngurui, saya bisa nunjukkan gitu loh. Kayak Bu Lili ini ya teman-teman. Nah itu jadi nanti efektif pelayanan kita. Wah itu bisa Bu Lili makin berapi-api. Bisa seger nanti ya, ini dapat pahalanya dari Tuhan, damai sejahtera orang begitu kita udah nyampaikan Injil. Makanya di Roma 1 ayat 16 itu Bu ya, itu dikatakan Injil itu kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang. Jadi setiap orang kita ini sebetulnya adalah tentara Allah yang membawa damai, membawa kabar gembira, kabar baik. Nah, kabar baik inilah yang adalah kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah, kekuatan orang yang patut mendengar itu bisa dihiburkan, bisa ada semangat baru, bisa ada pengharapan baru. Nah, coba kalau kita dengar yang lain-lainnya, makin resah kan? Makin hatinya enggak ini. Nah itu kekuatan itu apa namanya yang disebut kekuatan. Kita yang nyampaikan juga dapat kekuatan, yang dapat itu makanya disebut firman itu bermata dua. Satu kena orang yang mendengarkan, juga pedang yang satu kena ke kita sebetulnya, menyadarkan kita lagi. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lili pertanyaannya. Keep on fire, keep on telling ya. Dan satu lagi terus, saya ingat betul, lagi Pak. 1 tahun yang lalu ketika Bapak masuk ke rumah sakit, saya habis telepon dengan Bu Amelia, perkenalan begitu. Ya. Bapak itu baru didatangi suster. Ya. Susternya tuh menggebu-gebu cerita mengenai tentang kebaikan Tuhan Yesus gitu. Ya. Begitu saya masuk tuh sepertinya itu Tuhan tuh ingatkan. Dia akan dapat perpanjangan waktu dari Tuhan gitu Pak. Ya. Dari sakitnya sembuh. Lalu saya seperti diingatkan Tuhan, bagaimana hubungannya dengan suaminya, begitu Pak. Saya baru aja telepon dengan Bu Amel itu. Saya masuk, saya diingatkan. Lalu saya bilang, aduh, suster, kesaksiannya luar biasa, saya bilang begitu. Bagaimana hubungannya dengan suami, saya bilang begitu. Apakah suster baik-baik saja? Wah, dia langsung kaget. Bahwa hubungannya dengan suami sangat buruk banget, begitu loh Pak Ayu. Jadi dia selalu menteror suami. Lalu di situ saya bisa masukin sesuatu begitu Pak. Sampai dia nangis Pak. Besoknya tuh Tuhan pertemukan lagi ketika Bapak mau di MRI itu kok ya dia lagi yang dorong. Sehingga saya ingatkan lagi. Wah kesempatan saya bisa berdoa dan dia rasanya kepingin terus dekat begitu loh Pak. Di situ saya merasa aduh sesuatu sekali ada kelegaan dia begitu loh Pak. Dan saya sendiri semangat seperti yang dikatakan Pak Ayung. Sering kali Pak, Tuhan tuh kayak sepertinya tuh membawa begitu ya Pak, mengingatkan kalau saya ketemu dengan seseorang itu, orang itu rasanya ingin curhat atau saya ingin tahu dari dia begitu. Nah, Tuhan itu ya kuat di dalam Tuhan itu seperti itu ya Pak ya. Betul, that's right. Iya, Efesus 6 ayat 10 itu ya, Pak. Ya. Iya. Di dalam kekuatan kekuatan Allah. Iya, yes, Bu Lili. Efesus 6 ayat 10 itu be strong itu bukan cuma slogan diucapkan, tetapi harus ada tahapan-tahapan dilakukan yaitu mulai ayat 12, 13, 14 sampai 18 itu. Jadi kita ini harus pakai seluruh selengkap senjata Allah. Itu ada 6 area dalam diri kita ini harus dilindungi, harus dipakai. Seperti orang kalau perang itu kan harus pakai selengkap senjata Allah. Ya, semuanya itu nanti pelan-pelan ini mesti saya jelaskan. Ya. Tapi saya lebih sering tanya jawab begini. Satu saja ayatnya yang untuk menyerang, ofensif, semuanya defensif. Ya, dari ayat 11 sampai 14 ini adalah defensif. 12, 13, 14 sampai 16. Yang 17 itu untuk nyerang, yaitu pedang roh. Ayat 17 itu. Ya. Oke, saya baca cepat aja ya. Ini mungkin bisa ada ini. Oke. Saya
coba ayat 15 itu ya, ayat 15 itu kakimu berkasutkan ya kerelaan untuk memberitakan Injil, betul ya. Nah, kaki ini kakimu kemarin kan saya sudah ini kasih ayat-ayat yang referensinya ya, ayat-ayat yang mendukung. Itu Yesaya 52 ayat 7 ya. Yesaya 50 nanti dibaca ya, saya cuma sebutkan aja supaya nanti Bapak Ibu bisa jebuli gitu, jebuli ya, itu maknanya lebih ngerti. Roma 10 ayat 15 ya. Kemudian berkasutkan memakai kasut itu supaya maksudnya apa? Kasut itu sepatu kan, supaya kita kuat berdiri. Nah, itu mengacu kepada apa toh? Itu tentara Roma. Jadi semua selengkap senjata Allah itu, ketopong keselamatan yang minggu yang lalu sudah saya jelaskan, ya, baju zirakan, ya, itu baju, kemudian amel, ya, kemudian kaki. Nah, kakinya ternyata sepatunya ini bukan sepatu yang kita pakai. Sepatunya itu sepatu tentara Roma itu, sepatunya itu ono besinya. Supaya tentara itu tetap bisa kuat berdiri. Nggak gampang itu sepatunya itu beda sekali. Nah, ini artinya apa? Maknanya rohaninya itu supaya kita nih bisa tetap perangnya itu jangka panjang. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, itu maksudnya kasut kemudian kerelaan dengan itu bicara tentang ternyata rela ini bahasa aslinya itu bukan rela kayak aku anak sungkane, enggak. Ini bicara tentang keteguhan hati. Nah, di sini bahasa aslinya itu bicara keteguhan hati yang mantap. Karena kita ngadepin, kalau kita nggak punya hati yang teguh, yang mantap, kita ngadepin peperangan, kita nggak mungkin bisa berdiri. Jadi kuncinya di dalam ini, ayat ini, berdiri teguh, ya, berdiri mantap untuk memberitakan apa? Injil. Ya, damai sejahtera. Nah, Injil damai sejahtera, Injil pendamai. Apa itu Injil pendamai? Supaya Injil ini, kekuatan Allah ini, kita memberitakan kepada setiap orang supaya setiap orang itu bisa didamaikan. Ya, kita ini membawa damai, bawa dengan Bapa di surga, dengan Kristus, dengan Tuhan. Manusia ini selalu berdosa. Daging itu dosa. Kecuali dia didamaikan dengan Kristus yang dia sudah mati di kayu salib. Nah, itu kita memberitakan ini. Nah, itu ada di Efesus 2 ya, ayat yang ini kan Efesus 6 ayat 2-nya pasal 2 ayat 15 17 nanti dibaca Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan kemudian ayat 16 ya. Nanti yang 17 18 nanti mungkin minggu depan ya. Perisai iman ini berkaitan. Perisai iman itu dipergunakan untuk apa? Untuk melindungi perisai. Ya, perisainya ternyata yang di Alkitab tulis ini, perisainya duduk sing kayak Ben-Hur, yang film-film lama. Kalau boleh ini zaman seperti kita kan umur wis swidak 70 itu kan. Perisai tameng itu kan, tamengnya cuma gini toh, itu buat kan. Tapi enggak, ini ternyata perisai iman ini, perisainya itu sekitar 2 meter, jadi nutupin di atas kepala kita, di atas tentara ini, di atas kita. Ya, jadi cuma dikasih kelihatan lubang-lubang, cuma kelihatan aja. Kayak kaca gitu, bisa ngelihat musuh berjalan. Nah, itu yang namanya perisai iman. Untuk melindungi semua terhadap serangan musuh ya. 1 Tesalonika 5 ayat 8 ya, dicatat cepatnya. Nah, ini kan direkam, nanti bisa diulang lagi. Matius 5:37 ini sama penjelasannya ya. Dan Matius 6:13, Yohanes 17:15, dan terakhir 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya. Ya. Terhadap apa, Saudara? Yang paling bahaya itu panah api si jahat. Makanya kenapa Mazmur 91 itu katakan kan, dari orang yang berlindung dalam naungan Tuhan, kepak tangan Tuhan, itu dia dijauhkan dari apa? Dari penyakit sampar yang berterbangan siang hari dan panah api si jahat yang berterbangan di malam hari. Nah, kenapa malam hari? Kenapa yang satu siang hari?
Artinya setiap saat itu kita dalam kerja apa itu penyakit sampar, artinya penyakit-penyakit itu virus, bakteri bisa nyerang kita. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau malam itu pekerjaan si jahat. Dia selalu menyelinap malam-malam. Nah, dia melepaskan apa? Panah. Nah, panah api itu, si jahat itu. Apa? Bapak Ibu, panah apa? Cobaan-cobaan. Kemudian apa? Usul-usulan yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh, ragu-ragu, falsafah-falsafah dunia ini, pertanyaan-pertanyaan menyesatkan, pertanyaan menyesatkan, ya tipuan-tipuan hoax, ya dusta, kata-kata dusta, pornografi, ya hal-hal yang apa yang apa namanya yang menimbulkan hasrat, keserakan, tamakan. Nah, itu yang tanah itu begitu kita buat celah, kita gerutu, kita hati kita ini, makanya itu kenapa kita sebagai perisai iman ini melengkapi melindungi kita ini dari hati nurani kita ini supaya tidak sampai kena ini. Begitu kita gerutu sedikit, waduh sudah Bapak Ibu, langsung panah api itu masuk. Iya, terus kita mulai banding-bandingan, mulai saudara. Kita akan terpuruk. Kembangkan. Banding-bandingkan. Iya, segitu kok ngono. Bayangin, apalagi kita, Bapak Ibu. Itu orang dekatnya Daud, Raja Daud, namanya Asaf. Nanti baca itu kalau nggak salah di Mazmur 73. Dia juga begitu, hampir aku tergelincir melihat orang-orang yang kaya-kaya itu kok enak-enak, gemuk-gemuk, ada seger-seger, nggak ada sakit penyakit, hidupnya tenang, enak banget. Kok aku orang berduit kok enak yo. Aku kok ini orang yang suka nelongso. Asap ini pernah nelongso, bayangin. Ini saudara. Apalagi kita. makanya muncul di Efesus ini. Efesus ini kan kota besar, kayak kita ini semua. Kebanyakan kota besar ini tantangannya berat, bukan main, banyak. Tapi kita bisa bersyukur, bisa kuat. Saya kasih PR ya, kasih PR nanti baca, kalau nggak tanya, ini mesti dibaca ya, 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika ini berkaitan semuanya, nanti dibaca ya. Bacaan ayat 11, mulai dari ayat 11 saja dibaca. 1 Tesalonika 5 ayat 11 sampai ke 18. Terutama garis bawahi ayat 16, 17, 18. Itu ada mata rantai. Nah, ini kalau kita lakukan ini ada kaitannya dengan ini yang kita bahas Efesus ini. Itu sama tentang kita akan menjadi valor man of prayer. Oke, Bapak Ibu? Ya, Pak. Terima kasih, Pak Ayu. Ya, kalau bisa saya sarankan ya, kalau bisa materi yang saya sampaikan ini, Bu, nanti kalau ada komitmen, ada tekad disiplin, ini penting buat kita, bukan buat siapa-siapa. Ini Tuhan nurunkan Alkitab, ini nurunkan firman, ini sebetulnya baik untuk setiap orang yang percaya. Nah, karena yang kita hadapin ini ini jarang sekali, Bapak Ibu. Terus terang menyampaikan hal ini, mau baik di gereja maupun di persekutuan, apalagi di full gospel, jarang. Karena saya memang masuk di ranah ini, saya tahu kok kenapa kok banyak orang lemah, kenapa jatuh banyak orang. Karena ini nggak waspada, ya, nggak mau belajar ini. Karena Efesus ini betul-betul sangat powerful, ini buat kita, buat yang. Nah, Bu, setiap yang saya sampaikan, ayat ini coba dibaca lagi, kalau nggak mudeng catat, nanti pas harinya Selasa tiba, tanya sebanyak-banyaknya. Semuanya boleh tanya. Nggak usah takut, nggak usah sungkan, nggak usah apa. Tanya sebanyak-banyaknya. Kalau perlu jabi ke saya, monggo, saya senang banget. Ya Pak Alek, kira-kira gitu ya Pak Alek. Nah. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi semuanya yang kita bicarakan ini sebetulnya mengacu dari bukunya Full Gospel, Bapak Ibu. Super Alp, dan ini bagian dari Valor Man, orang gagah berani. Dan kali ini kita subnya itu di Man of Prayer, jadi orang yang berdoa seperti itu. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu bagian dari pengajarannya Full Gospel sendiri. Biasanya itu diadakan di camp gitu. Cukup lama harusnya lah. Kita cicil, cuma kita lebih
lebih santai belajarnya, tapi dengan kesaksian-kesaksian sehingga kita bisa dengeri. Kalau kesaksian itu kan lebih mudah gitu loh. Bukan ngapal ke ayat firman Tuhan, enggak saudara. Tapi kita mengerti firman itu, kita mempraktekkan firman itu, maksudnya biar kita bisa menghidupi itu. Nah, itu Bapak Ibu, kita akan lanjut minggu depan. Minggu depan kan enggak ada yang libur ya. Lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Oke,